Ini kita baik, kita masuk. Kemarin kita sudah sampai dengan turunan parsial ya. Iya. Turunan parsial itu 2 variabel. Hari ini kita masuk yang 3 variabel ya. Yang 3 variabel yaitu calculate, hitunglah ya, fungsi x, y, z. Jadi x, y, z ya. X, y, z jika fungsi x, y-nya adalah sinus sin dari 3x plus YZ. Oke, pertanyaan itu ya. Di solusinya atau solution, fungsi x, y, z, z ya berarti ya, 3 dimensi, sorry. Ini 3 dimensi, jadi x, y, z sama dengan sinus dari 3x plus YZ. Nah, yang ditanya sini adalah turunan parsial sampai, oh yang tanya itu fungsi dari x, y, x, y, z. X, y, z. Jadi angka pertama kita cari apa? Fx. Fx artinya diturunkan pada x, enak. Halo? Fx ini artinya kan do f per do x itu artinya. Sama dengan sin u turunannya apa? Cos u kali u aksen, enak. Nah, u aksennya terhadap apa? U aksennya terhadap karena x ya terhadap x gitu ya. Yang ini jangan diganggu ya. Tetap. Sehingga kita dapat fx sama dengan turunannya apa? 3 kali 1 tambah 0. Nah, ini konstan ya enggak? Ya kan? Berarti 3 kan? Ya kan? Ini hasilnya 3. 3 kali kosinus 3x plus YZ. Terus cari fx. Apa artinya? Fx artinya do f per do x diturunkan lagi yang sama terhadap x. Enak. Dengan ini diturunkan terhadap x. Ini terhadap x juga kan. Ini 3 kali cos u turunnya apa? Cos u turunnya min sin u kali u aksen. Ya. Min sin u kali u aksen. Nah, ini aksennya salah sih. Dan di sini. Min sin u kali u aksen. Nah, diturunkan terhadap x. Ya. Ini kan terhadap x ya teman-teman. Ini terhadap x. Berapa tuh? Ya, 3 kali 1 tambah 0. Ya, nak? Hasilnya apa? 3 ya. 3 kali 1, 3 kali 3. Ini 3 kali 3 ya. 3 kali 3, 9 ya. Jadi fx adalah 9 sin dari 3x plus YZ. Paham sampai sini? Halo? Turunan parsial tingkat tinggi ini ya.
Kemudian diturunkan lagi terhadap apa? Y ya. Lihat dari soalnya nih. X, X, Y, Z. Paham nggak? Hah? Apa ya? Apanya? Oh, aksennya. Ya, tadi aksennya salah di dalam tadi. Hapus lupa yang benar. Ya. Ya, ini ada 3 kali 3, 9. Ini ada min ya. Berarti min 9. Oke. Kita turunkan lagi. Apa? F, X, X, Y. Ya. Ini kan diturunkan terhadap apa? Ini diturunkan terhadap X. Ini turunkan terhadap X lagi berikutnya kan. Ini sekarang diturunkan terhadap Y. Nah, sekarang terhadap Y. Terhadap Y. Berarti min 9. Sin U turunannya apa? Cos U ya. Cos U kali U aksen. 3X tambah YZ. Aksen. Tapi aksennya terhadap apa? Terhadap Y ya. Terhadap Y. Berarti ini adalah turunan ini 0. Karena bukan Y. Y turunannya 1 kali Z. Betul enggak? Z dianggap konstanta pengali. Kalau nya pengali, ikut serta sebagai pengali aja. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah ini 1Z ya. Halo. Jadi hasilnya min 9Z dikali kan bukan ditambahin. Jadi min 9Z dikali kosinus 3X tambah YZ. Itu kan? Halo. Kan diturunkan terhadap Y. Ya. Y turunannya 1 kali Z. Nah gitu. Paham? Tinggal satu lagi. Terhadap Z. Itu caranya ya. Sampai kini jelas ini. Halo. Nah, kesesatannya lagi ya. Jadi F, X, X, Y udah dapat kita adalah min 9Z. Min 9Z cos kosinus dari 3X tambah YZ. Gitu ya. Sekarang diturunkan lagi terhadap F, X, X, Y, Z. Nah, terhadap Z sekarang. Kalau terhadap Z ini dianggap dua fungsi, betul nggak? Fungsi ini kali fungsi ini. Berarti rumus UV enggak? Rumus UV ya. Dua fungsi kali fungsi. Jadi rumus UV, maka ini kita dapat min 9Z, hukum biasa ya. Dikali kosinus 3X tambah YZ, ditambah min 9Z dikali kosinus dari 3X plus YZ. Ujung-ujung aksen. Ini aksen ya. Jadi yang aksen nih saya stabilo kuning ya. Ini aksen. Ya. Jadi hasilnya terhadap Z ya. Ini terhadap Z. Nah, saya kuningin terhadap Z. Jadi hasilnya apa? Min 9 kali 1 itu enggak? Z turunannya 1 kali kosinus 3X tambah YZ plus kali min 9Z. Nah, turunan cos U apa? Cos U adalah min sin U kali U aksen 3X tambah YZ aksen. Ya nak? U aksen. Tapi diturunkan terhadap Z ya. Terhadap Z. Terhadap Z.
Ini Z-nya sudah nih. Ini diturunkan satu kan jadi. Jadi hasilnya adalah min 9 kali 1 min 9 kali cos 3X tambah YZ. Nah, hati-hati nih. Ini min kali min plus 9Z kali sinus. Ya. Sinus dari 3. Oh, ini 3 ini berarti terhadap Z ya? Z di sini ini 3X turunannya 0. Y pengali. Z 1 nak? Nah, berarti sini apa? 9YZ ya. Ya. Ada Y-nya. YZ. Min 9Z kali Y. Berarti 9YZ. Ya. 9YZ kali sinus 3X tambah YZ. Jadi hasilnya min cos 3X tambah YZ tambah 9YZ sin sinus dari 3X. Ya, ini jawabannya. Cocok. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa ya? Jadi kalau turunkan terhadap Z, Z-nya. Ingat kalau Z saja, ya gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada Z, yang lain dari Z dianggap konstan. Konstanta pengalih ikut sebagai pengalih saja. Ya, jangan diturunkan pengalihnya. Oke, sekarang soal berikutnya adalah kita masuk dengan partial differential equation. Wah, belum masuk partial. Ini untuk mungkin pengenalannya dulu ya. Partial ya, bacanya partial differential partial differential equation atau PDE. Nah, ini PDE deh. Bukan produk design engineering ya. PDE ini partial differential equation. Nah, di sini ada bentuknya banyak, sebetulnya macam-macam bentuknya, bukan satu ini aja ya. Salah satunya ini adalah 2 kuadrat U. U itu biasanya persamaan panas ya, atau persamaan gelombang, bisa panas bisa gelombang. 2 kuadrat U per 2X kuadrat ditambah 2 kuadrat U per 2Y. 2Y kuadrat sama dengan 0. Ini yang dinamakan Laplacian Laplace equation ya. Ini namanya Laplace, bukan persamaan Laplace ya. Lain. Laplace nama orang sama, Laplace, S, Laplace equation. Ini partial differential equation. Sebenarnya pelajari ini kalau di teknik sipil satu mata kuliah. Mereka namanya Engineering Mathematics 2 atau bahasa Indonesia Matematika Teknik 2 ya, di teknik sipil. Dan semester lalu saya ngajar ini juga di teknik sipil. Ini turunan parsial ya, sama ya. Baik, kita teruskan. Nah, sini yang show, perlihatkanlah ya nak. So that the function
Ya, so that the function u x, y sama dengan e pangkat x kali sin y is a solution adalah suatu jawaban dari Laplace equation. Laplace ya. Laplace, F equation. Jadi kesamaannya ini diketahui. Given. Oke ya. Jadi kalau U, X, Y fungsi dua variabel dari satu persamaan gelombang atau kadang ada persamaan panas, diketahui E pangkat X kali sinus Y. Nah, kita tadi rumus ininya apa? Ini kan. Laplace equation itu adalah do kuadrat U per do X kuadrat tambah do kuadrat U per do Y kuadrat adalah 0. Ya, berarti ketik di sini kita cari apa? Ini juga sama. U X, Y sama dengan E pangkat X kali sin Y. Di sini kita cari do U per do X. So, UX sama ya, UX. Apa tuh? Oh ya, ini kadang-kadang, oh ini lain ya. Ada. Ya ini bisa tulis U ya. Ini boleh tulis apa nih? U X ditambah U Y sama dengan 0. Sama enggak? Penulisan lainnya. U X kan turunan pertama, turun lagi, sekali lagi ya. Turun kedua. Jadi sini do U per do X adalah diturunkan terhadap X saja. Berarti sin Y dianggap konstanta pengali. Ya, konstanta pengali. Sehingga terjadi yang diturunkan hanya E pangkat X tetap E pangkat X kali sin Y. Kemudian do kuadrat U per do X kuadrat. Artinya apa tuh? Diturunkan lagi tak ada X nggak? Turunkan lagi. Kita turunkan lagi. Turunkan lagi tetap E pangkat X tetap E pangkat X. Sin Y adalah konstanta pengali. Jelas di sini? Ya. Inilah do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, satu lagi adalah do kuadrat U per do Y kuadrat. Sesuai persamaan Laplace. Ya, persamaan Laplace atau persamaan ya. Di sini do U per do Y adalah, hati-hati ini Y yang kita turunkan. Yang kita turunkan adalah sin Y, di mana E pangkat X adalah konstanta pengali. Ya. Berarti E pangkat X adalah konstanta pengali. Nah, turunan dari sin Y apa? Sin Y turunannya apa? Cos Y. Kemudian do kuadrat U per do X kuadrat. Do Y kuadrat, sorry. Do Y kuadrat. Kan diturunkan pada Y ya. Do Y kuadrat sama dengan yang kita turunkan masih fungsi Y-nya. Kan? U. Ya mungkin saya suka gitu, jadi bikin ini aja lah. Atau ini saya ubah aja bentuknya U-nya U ya.
Ini aja. Gini ya. U. Tuh, U. Dah, dok. Itu kan tarik Y lagi. E pangkat X kali sunan cos Y apa? Min sin Y. Enak. Sunan cos Y adalah min sin Y. Hasilnya adalah min dari E pangkat X kali sin Y. Halo? Maka Laplace equation Laplace equation adalah do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Ini kan persamaan Laplace. Sehingga jadinya apa? Do kuadrat U per do X kuadrat adalah E pangkat X kali sin Y ditambah min E pangkat X kali sin Y. Baiklah. Ya, 0 ya. Ini kita sin Y sedangkan E pangkat X sin Y. Ini sama ya. Oh, dikurang 0, betul kan? Ya kan? Ini sama dengan 0. Udah, terjawab ya. Halo? Benar kan? Satu tanda plus, satu tanda min. Kalau jumlahkan 0 kan? Berarti benar ya. Ini hasilnya adalah, ya. Jadi ini adalah cara X ini 2 kali, cara Y 2 kali. Ya. Jadi benar ya, E pangkat X kali tambah sin Y dikali ditambah E pangkat min X sin Y. Kalau jumlahkannya 0. Ya. Itu sebenarnya persamaan panas ya. Kemudian ada satu lagi namanya persamaan gelombang. Ya. The wave equation. Ya. Kayaknya pengenalan aja nih. Kalau dalam sekali saya dipelajarinya persamaan cara. Ya. Udah nih, halo. Nah, berikutnya adalah the wave gelombang ya. The wave equation. Ya, the wave equation adalah do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan A kuadrat dikali dengan do kuadrat U per do X kuadrat. Ini adalah persamaan gelombang. The wave equation. Wave adalah gelombang ya. Di persamaan gelombang.
Nah, ini ada soalnya. Verify that the function U X, Y sama dengan sinus dari X min AT. Ya. Satisfies the wave equation. The wave equation. Nah, ini soalnya adalah persamaan gelombangnya sin X U X, Y adalah sin X min AT. Ya, min AT. Berarti kita cari do korat U terhadap T, kemudian satu lagi terhadap X. Satu terhadap T, satu terhadap X. Hati ya, jangan salah. Ini tempatnya di halaman berikutnya. Nah, salin dulu. U X, Y apa? U X, Y ini given. Dari ketahui itu adalah sinus X min AT. Ini given. Nah, baru kita cari berapa do U per do T. Ya, persamaannya kan jadi gini ya. Do kuadrat U per do T kuadrat adalah A kuadrat kali do kuadrat U per do X kuadrat. Ini adalah persamaan gelombang. Ya, Weber adalah gelombang. Sehingga kita cari do U per do T dulu. Berapa? Do U per do T berapa? Dibentuknya sin U. Sin U turunannya cos U kali U aksen. Tetapi kita turunkan terhadap apa? T. Terhadap T. Kalau terhadap T, terhadap T, X bukan T berarti konstan 0. A adalah kosata pengali, T turunnya 1 nak. Berarti ini hasilnya adalah apa? Ini min A ya. 0 kurang min A kali 1 min A. Jadi min A kali kosinus X min AT. Jelas sampai sini? Halo? Nah. Turunan pertamanya. Kita mau cari turunan kedua kan? Karena do kuadrat U per do T kuadrat. Nanti do kuadrat U per do X kuadrat. Cari dulu. Maka do kuadrat U per do T kuadrat. Berarti turunkan T lagi kan? Ya. Ini artinya kan turunan ini turunkan lagi. Hasilnya min A kali turunan cos apa? Min sin U. Ya nak? Min sin U kali U aksen X min AT aksen. Ingat diturunkan terhadap T yang sekuning tuh. T ini kan per DT. Paham ya? Do kuadrat U per do T kuadrat kan do U per do T diturunkan lagi terhadap T. Ya. Sehingga ini hasilnya min kali min plus A kali sin X min AT sebagai U. X turunannya 0. A kali turunan T 1 kan? Turunan T adalah 1.
Jadi hasilnya apa nih? 2 kuadrat U per 2T kuadrat min A kali A. Jadi min A pangkat 2 dikali sinus X min AT. Jelas di sini? Halo? Yang kita cari itu adalah di sini 2 kuadrat U per 2T kuadrat adalah min A kuadrat dikali sinus X kurang AT. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? 2 kuadrat U per 2T kuadrat adalah min A kuadrat sin dan kurung X min AT. Sekarang hal yang sama juga ya, atau ini mau catat dulu, boleh. Sudah sampai sini? Oke. Ada yang mau tanya? Ini habis UTS. Ada lepas. Makanya saya kalau di jam terakhir lebih parah lagi. Ya kan? Oke, kalau sudah dengan hal yang sama juga kita salin U X, T. Salah tadi ya, X, Y. Bukan X, Y ya, X, T ya. Di soalnya salah saya. Ini terhadap apa? Terhadap T ya. Terhadap T. Dia fungsi Y kan tidak ada. Jadi ini adalah terhadap T. Ini terhadap T. Ini terhadap T. Ini juga bukan Y, tapi adalah T. Ya. U, X, T. T. Ya. Berarti sini U, X, T diketahui sinus dari X dikurang AT. Nah, karena dalam persamaan gelombang, tadi apa? 2 kuadrat U per 2T kuadrat sama dengan A kuadrat kali 2 kuadrat U per 2X kuadrat. Maka kita harus cari 2U per 2X. Kemudian cari turun keduanya juga. Ya. Turun pertama dan turun kedua. Turun pertamanya adalah 2U per 2X. Hati-hati, ini diturunkan pada X. Nah, sin X turunannya apa? Sin U turunannya cos U. Jadi tidak boleh ganggu gugat ya ini. Dikali U aksen. Nah, U aksennya diturunkan terhadap X. Enak. Nah, X turunnya berapa? 1. Ini konstan. 0. Berarti ini 1 kali cos. Tetap kan? Cosinus X min AT. Ya kan? Kemudian cari lagi. 2 kuadrat U per 2X kuadrat. Turunkan lagi terhadap X. Cos turunannya min sin. Cos turunannya min sin U kali U aksen. Ingat, diturunkan cara apa? Cara X yang kedua kalinya. Turunkan lagi, sama. Turunannya apa? 1, X turun 1, AT adalah konstan 0. Jadi hasilnya apa? Ya, hasilnya min sin X min AT. Jadi hasilnya ini dan ini. Yang kedua aja ya. Yang ini hasilnya adalah ini. Tadi yang tadi udah ya. Nah, baru kita jawab. Jadi persamaan gelombangnya apa? Ya kan? Persamaan gelombang, the wave equation-nya atau terakhir boleh. Jadi apa? 2 kuadrat U per 2T kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 2 kuadrat U per 2X kuadratnya lah. Kah? Boleh. Bawah aja. 2U per 2 kuadrat berapa yang hijau itu?
min A kuadrat sin X min A kuadrat sin min A kuadrat sin sinus X min AT sama dengan A kuadrat kali ini 2 kuadrat U per ini adalah min sin ya, min sin dari apa? Min sin dari X min AT. Jadi rumus yang ini ya, ini adalah persamaan gelombang ya. Halo? Ya kan? Nah, inilah persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang itu apa? The wave equation ya. Ini adalah the wave equation. Ya, the wave equation. Jadi inilah sini kan. Nah, kalau dikalikan ini sama kan? Ini sama dengan ini. Kemudian kalau kita untuk the three dimension Laplace equation-nya gimana? The three dimension dimensional the three-dimensional Laplace equation. Itu adalah ini 3 unsur ya. 2 kuadrat U per 2X kuadrat 2 kuadrat U per 2Y kuadrat tambah 2 kuadrat U per 2Z kuadrat sama dengan 0. Ya, ini yang the three-dimensional Laplace equation. Cari deh. Nah. Equation ini ya. Habis ini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang kita masuk dengan tangen plan. Tangen plans and linear approximation. Tangen itu kan mengarahkan ke pusat arah ya. Time adalah tangen alfa ya kan. Jadi gradien sama dengan tangen plans. Jadi gradien dari persamaan bidang. Dan ini bukan pesawat ya. Bidang datar ya. Tangen plans of the tangen place of the tangen place.
Yang plus. Jadi tangan plan. Oh. Oh, sorry. Tunggu. Ini ada salah saya. Tangan plan N. Sorry. Maaf. N. Salah salin. Linear approximations. Approximation. Linear approximation. Jadi sini N equation. N equations of, I think, N equation of itu yang tadi salah. Oh, ada sebelah. Let's see. An equation of the tangan place to the surface permukaan. Z sama dengan fungsi to function di x, y at the point di titik ya, at the point P x0, y0, z0 ya, xo, y0 is adalah oke. Nah, bentuknya apa? Z dikurang Z0 sama dengan ini semacam turunan parsial apa namanya? Gradien ya. Turunan pertama antara fx kali f dari fungsi x0 y0 dikali x dikurang x0 ditambah fy x0, y0 dikali y kurang y0. Kalau Anda lihat ini apa tuh? Halo. Mirip, ada mirip dengan pasangan garis ya, pasangan garis yang Anda pelajari dulu. Kalau kita ingat, masih ingat enggak? Pasangan garis melesat titik apa? Y kurang Y1 gradien M X kurang X1, betul nggak? Jadi Z kurang Z0, makanya Z kurang Z0, Fx-nya itu yang sebagai gradien itu, Fx X0 Y0 kali X kurang X0 dan Fy X0 Y0 dikali Y kurang Y0. Mirip nggak dengan yang saudara pelajari di yang tangan bidang itu ini. Ya.
Paham? Kalau sama dengan satu titik kan Y kurang 1 sama dengan M kali X kurang 1 kan. Ya buatnya itu. Z kurang Z0 adalah Fx. Ya. Fx. Jadi ada dua. Mengandung ada Fx, ada Fy ya. Fx itu kan turunan pertama. M sama dengan Y aksen enggak? Kalau yang nah, M adalah sama dengan turunan pertama. Jadi Y aksen. Terus ini turunan pertama terhadap fungsi X. Turunan pertama terhadap fungsi Y. Apa? Do F per do X. Do F per do Y. Ya kan? Fx itu adalah do F per do X, Fy adalah do F per do Y. Dari X per F0 untuk yang X, untuk Y-nya, M-nya adalah Fy X0 Y0 dikali Y kurang Y0. Paham nggak? Halo? Ada kemiripan tapi nggak sama. Ya. Di mana M adalah Y aksen, ya, atau dy per dx. Oke. Nah, sekarang masuk ke perhitungannya. Find, dicarilah. Kalau biasanya kalau umum find apa? Temukanlah ya. Kita menemukan ya. Find, temukanlah the tangen plan ya, the tangen plan to the ellipse, to the ellipse, to the elliptic ya. Ellipse to the elliptic paraboloid. Parabol, dia kata parabol, paraboloid. Paraboloid. Z adalah 2x kuadrat plus y kuadrat. Ini the function to the ya, fungsinya. Oke. Berarti yang seperti tadi, persamaan tadi itu yang apa? Z kurang Z0 sama dengan apa? Fx dari X0 Y0 dikali X kurang X0. Tambah, yang tadi, tambah Fy, itu gradiennya. Fy dari X0 Y0, fungsinya X0 Y0 kali Y kurang Y0 ini. Tadi ini kuning nih. Ya, Z kurang Z0 adalah Fx X0 Y0 kali X kurang X0 ditambah Fy X0 Y0 kali Y kurang Y0. Berarti dari sini kita carilah dua-duanya ya. Pertama, kita bagi dua. Z adalah 2x kuadrat ditambah Y kuadrat. Z adalah 2x kuadrat tambah Y kuadrat sama ya. Nah, di sini cari Fx berapa? Fx dari X0, Y0. Ya enggak? Atau Fx aja lah. Fx dari X, Y. Boleh gitu kan? Sama enggak? Halo? Titik singgungnya nanti X0, Y0, Z0. 3 dimension. Ya. Jadi ini adalah apa? Diturunkan pada X. Ingat, diturunkan pada X. Kalau sini adalah Fy X, Y diturunkan terhadap Y. Yang ini kuning ya. Berarti ini 2 kali X kuadrat turunkan 2X, Y kuadrat konstan 0. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 2 kali 2X adalah 4X. Ya. Ini diturunkan terhadap Y, 2X kuadrat adalah konstan 0, Y kuadrat turunkan 2Y. Enak. Halo. Ini konstan 0. Ini juga konstan 0 ya. Hasilnya adalah 2Y. Di satu 4X, satu 2Y. Nah, titik singgung ya, dikasih tahu titik singgungnya adalah apa? Halo. Titik singgung
Ini gitu. Nah, secara umum ya tulisnya titik singgung adalah P, X0, Y0, Z0. Titik singgungnya. Seperti di kalau kita yang sama Y per Y1 sama dengan M kali dalam kurung X1 kan titik singgungnya X1 Y1 kan. Nah, ini X0, Y0, Z0. Ya. Oke. Baru kita masuk the tangen plan gitu kan. Jadi baru saja the tangan. Tangannya pakai T ya. Tangan plan. The tangan plan. Jadi persamaan garis singgungnya istilahnya itu ya. Adalah apa? 3 dimensi ini. Z dikurang Z0 sama dengan fx dari x, y. Ya, yang x0, y0-nya itu ya. Dikali dengan x kurang x0 ditambah fy. Fx itu kan do f per do x, fy do f per do y dari dua fungsi dikali ya dikali dengan y kurang y0. Titik singgung x0, y0, z0 ya. Sehingga terdapatlah z kurang z0 adalah fungsi ini kan udah tahu nih. Halo? Fungsi fx x, y adalah 4x dikali x kurang x0, titik singgungnya tidak diketahui. Fy x0 adalah 2y dikali y kurang y0. Nah, inilah solusinya ya. Halo. Jelas? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Any question so far? Halo? Jelas ya? Ini yang bidang di 3 dimensi. Ya, ada bidang lengkung ya. Atau bola, ada bidang lengkung. Kan jalan ke tangan plan. Bidang singgung kan. Bidang singgung pada bidang lengkung ya. Menyinggung ya. Itu each slide. Oke. Saya lihat lagi yang ini yang ke berapa? Yang ke-9. Yang ke-9. Ini sudah tidak. Yang mana syarat titik kritis kan sudah ya. Halo? Sudah minggu sebelumnya kan titik kritis yang diskriminan segitiga kan. Sekarang pakai titik besar. Itu adalah apa? Fx kali FYY dikurangi FXY kurung kuadrat. Kan? Syarat titik kritis. Sama tuh. Titik kritis ya. Yang salah minggu yang lalu kita. Iya kan? Ya sudah pernah diajarkan. Ya diulang-ulang tuh diulang lagi tuh ada. Ya. Ada syaratnya kapan ada agak ekstrimnya kalau diskriminan itu harus positif. Harus positif baru ada agak ekstrim. Jika FFX-nya positif, dia mencapai minimum. Jika FFX-nya negatif, dia mencapai maksimum. Itu turunan kedua kan. FFX, FFX, FYY. Jadi yang itu FFX aja. Kalau sama dengan 0 itu biasanya salah satu apa yang tidak sama 0 itu titik saddle. Titik saddle. Titik pelana.
lana kuda modelnya. Bidang lana kuda tahu kan? Orang naik kuda. Bukan pelana kuda, orang naik kuda itu kan ada tempat duduknya tuh. Ya. Ya itu disebut titik saddle, ya. Titik saddle. Agak ekstrim tidak ada. Jadi kalau diskriminannya sama dengan 0, diskriminannya tidak sama dengan 0, sorry, harus positif ya tadi kan, baru ada agak ekstrim. Kalau sama dengan 0 atau kecil dari 0, tidak mempunyai agak ekstrim. Syarat ya, jika diskriminannya FFX kurang FFX kali FYY dikurang FXY kurang kuadrat, jika besar dari 0 ada agak ekstrim. Kalau kecil dari 0 atau sama dengan 0, tidak mempunyai harga ekstrim. Oke ya, ini nampaknya sudah pernah kita bahas. Nah, Lagrange multipliers. Nah, ini berikutnya ya. Lagrange. Ini juga tentang optimization. Optimasi, betul ini saya optimasi. Ya. Lagrange salah. Lagrange ya. Lagrange multipliers. Modelnya adalah del F equal lambda multiplier dengan del G ya. Nanti ini fungsi 3 variabel nih. X, Y, Z. Ini juga G-nya X, Y, Z. Jadi ini adalah disebut apa? Lagrange multipliers. Ada 2 jalan sebetulnya. Bisa pakai gini, bisa juga fungsi ya. Mungkin lebih banyak. Oh ya, del itu apa? Di mana del adalah vektor do per do X, do per do Y, do per do Z. Ya. Saya kenal del ini waktu ikut di UI ya, waktu ambil S2 yang ngajarnya Profesor Chiarmai-on dari ITB. Beliau itu profesor di bidang fisika, juga ahli di matematik juga. Ya. Sayangnya sekarang beliau sudah almarhum. Ya. Itu ngajar saya bersama Ibu Linda Hewitt. Saya kenal ya. Bu Hewitt itu dulu yang pertama, angkatan pertama diajar kalkulus, ya pernah sebentar. Saya yang bantu untuk tutorial. Baik, kita lihat ini. Ini bisakah ditulis biasanya ya? Ini atau bolehkah ditulis adalah the function 3 dimension x, y, z equal lambda multiplier del atau nabla percaya sorry. Ini g x, y, z. Ini dibaca segitiga terbalik ini baca del atau nabla. Del atau nabla. Dibaca del atau nabla. Oke. Lagrange multipliers. Jadi boleh tulisnya ada yang singkatnya ya del F ya. Del F dengan del lambda kali del G ya atau nabla ya. Tapi bisa juga dilengkapi seperti ini. Tahu ya. Jelas? Oh, titiknya yang pakai X1, Y1, Z1, sorry.
Ini titiknya di bukan X, Y, Z saja, tetapi dia menggunakan kalau titiknya itu adalah X1, Y1, Y1, ya berarti ini X1, Y1, Z1. Berarti G-nya juga sama ya. Sama juga. Sini. Ini adalah X1, Y1, Z1. Yes. Ini 3 dimension ya. 3 dimensi biasanya. Tapi kadang-kadang ada yang bikinnya dalam bentuk 2 dimensi juga ya. Ya bisa juga sih. Umumnya setahu saya Dell itu lebih banyak ke 3 dimensi. Supaya apa? Ini contohnya 2 dimensi. Soalnya apa ya? Ada soal yang gini. Diketahui volume benda. Kalau dulu kan waktu Anda belajar kalkulus 1 mesti kan suatu kaleng atau kotak alasnya berbentuk sangkar. Jadi kan ukuran X sama X enak. Panjangnya misalkan X, lebarnya X, butuh sangkar kan. Persegi. Tingginya T atau H ya. Ini enggak. Bendanya alasnya enggak bisa sangkar. Jadi panjang lebar tinggi beda semua. Nah itu. Kalau Anda dibikin gitu panjang lebar tinggi berbeda enggak bisa cari kan. Di kalkulus 1 susah. Enggak bisa. Nah, dia kasih ya kondisi di mana alasnya berbentuk persegi atau bucu sangkar sama panjang ya. Nah, kalau di belajar ini untuk yang tidak sama, bukan bucu sangkar, untuk segi panjang, jadi panjang melebar beda, tinggi juga beda. Tapi bisa tiga-tiga sama, bisa dong, jadi kubus, ya kan? Nah, itu maksudnya. Contohnya, saya masih ingat itu Profesor Ganendali dibuatnya volume 125, kemudian kasih agak batas G. G-nya itu adalah diambil dari yang diketahui. Ya, yang itu apa? Oke, nanti ini contohnya yang ada ini ya. Oh ya, ada sini. Sorry, ini ada. Ya, kita masuk contoh. Saya belum lihat tapi udah ada. Nah, ditanya volume terbesar. Terbesar itu artinya maksimum ya. Volume terbesar atau maksimum terbesar ya. Dari suatu box. Box itu pasti berbentuk kotak ya. Dari suatu box di mana where biasanya gitu kan, where diketahui di mana diketahui. Nah, ada yang diketahuinya apa? Luas. Luas permukaan. Luas permukaannya adalah permukaannya adalah 96 cm persegi. Ya, problemnya ini ya. This is the problem solving nih ya. Halo, jelas maksudnya? Ini bakal diuji pada ini ya, menggunakan Lagrange multipliers ya, supaya tahu. This is very important. Nah, kita gambarkan di mana panjang lebar tinggi, panjang lebarnya tidak sama. Kalau Anda belajar di kalkulus 1 dulu kan, diambillah alas yang berbentuk persegi atau bucu sangkar. Di sini panjang belum tentu sama lebar sama tinggi. Bisa sama, bisa tidak. Jadi ini panjang, lebar, tinggi. Oke, dan misalkan lah, ya.
Misalkan ukuran kotak, ya. Misalkan ukuran kotak apa? Panjang P adalah X. Kita mau tulis panjang boleh. Maksudnya ukuran kotak ya panjang kotak kan? Panjang kotaknya adalah X, lebar, ya. Bisa boleh. Panjang kotak adalah X, lebar kotak lebar kotak adalah Y, dan tinggi kotak adalah Z. Jadi 3 variables, ya, 3 variabel. Kalau dulu Anda belajar itu kan cuma 1 variabel. Karena nanti kalau ada hubungannya, tingginya kita cari dalam hubungan itu. Nah, kan kalau itu bahannya berapa banyak itu, akan banyak roti banyak itu program linear lain. Kalau ini kalau mungkin ada yang masuk ini seperti apa enggak? Diketahui luas permukaannya atau volumenya diketahui. Kalau misalnya ukuran alasnya yang belum tujuh sangkar kan kali X kuadrat, enak alasnya. Volume kotak apa? Luas alas kali tinggi kan? Kali X kuadrat, alasnya kali tinggi T. X kuadrat T diketahui volume. Maka T dapat dicari dalam fungsi N. One variable. Just only one variable. You know? Nah, di sini enggak. Sini benar-benar 3 variabel. X, Y, Z. Itu bedanya. Berbeda dengan itu. Nah, sekarang kita cari volume. Berapa volume dari 3 variabel ini? Volume apa tadi? Box ya. Berapa? X, Y, Z. Enak. X kali Y kali Z ya. Ya, dari rumus panjang kali lebar kali tinggi kan? Tahu ya? Nah, volume inilah yang kita misalkan dengan fungsi F. Tadi fungsi F 3 variabel itu sama dengan volume X, Y, Z. Yang sama dengan X kali Y kali Z. Itu enggak? Paham ya? Jadi fungsi F itu yang tidak diketahui angkanya. Yang penting volume benda apa? Panjang kali lebar kali tinggi pasti X kali Y kali Z. Nah, X kali Y kali Z. Sehingga F-nya inilah. F ini yang kita ambil sama dengan volumenya. Nah, kita baca lagi. Ya, yang diketahui itu apa? Luas permukaannya. Luas permukaannya itulah sebagai G. G, X, Y, Z. Dan sama dengan 0. Ya. Paham? Ini tadi ini beda dengan kalkulus 1 ya. Di kalkulus 1. Dan saya ngajar kalkulus 1 sekarang di BI. Tadi pagi saya ngajar. Nah, agak ekstrimnya ini tadi itu. Yang saya cerita tadi itu. Disangkar, tingginya bisa dicari. Volume diketahui, dia tanya, berapakah ukuran kotak atau box atau kaleng atau apa itu, agar dapat memuat air yang volume diketahui, berarti agar dapat dicari ukurannya, agar dapat menggunakan bahan seminimum mungkin. Berarti apa? Luas permukaannya minimum. Itu one variable. Nah, sekarang ini 3 variable loh, bukan 2, bukan 1. Nah, sekarang yang 96 itu apa? Mana diketahui luas permukaannya 96 meter persegi. Nah, Anda tahu? Oh ya, sebelumnya cari dulu. Karena diketahui ini, F, ya, sudah diketahui F itu adalah volumenya, maka apa? Kalau fungsi 3 variabel F-nya sudah diketahui adalah apa tadi? X, Y, Z, maka
kita bisa cari apa sih? Do F per do X. Enak. Kita bisa cari juga fungsi. Tiga variabelnya ini adalah berasal dari volume. Kita bisa cari do F per do Y. Berapa nih? Kalau kita turunkan pada X, X-nya kita turunkan. Berarti X-nya turunannya berapa? 1. YZ konstanta pengali. Hasilnya YZ. Oke. Hasilnya YZ. Kemudian do F per do Y adalah diturunkan terhadap Y saja. Artinya apa? XZ adalah konstanta pengali, Y turunannya 1. Hasilnya XZ. Berarti enggak? Ini nama turunan parsial kan? Masing-masing kita cari ya. Nah, satu lagi. Fungsi Fx, YZ ini adalah sebagai volumenya. X, YZ. Do F per do Z apa? Do F per do Z adalah diturunkan terhadap Z. Z kuning ya. Maka hasilnya XY konstanta pengali, Y turunannya Z turunannya 1. Hasilnya XY. Halo. Jelas? Jelas nggak? Nah, dapat komponennya ini do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Lantas kita baru dapat apa? Del F. Del F apa artinya? Del F adalah del itu sendiri do per do X, do per do Y, do per do Z. Tadi saya tulis di mana? Di atas tadi. Ini kan. Nabla atau del. Nabla atau del adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. Nah, sehingga kalau ini pakai F, tambah F-nya sini. Kalau G, tambah G-nya situ. Paham nggak maksudnya? Halo. Ini. Kalau ini del aja, tadi kan del aja lambangnya ini. Segitiga terbalik ya. Nggak ada. Do per do X, do per do Y, do. Kalau dia diketahui do F, di do-nya, di belakang do-nya kasih F semua. Kalau do G, del G, atau nabla G, do G per do X, do G per do Y, do G per do Z. Paham ya? Sehingga kita dapatlah del F adalah, nah isi nih. Mana tadi? Do F per do X adalah YZ. Nah, koma. Do F per do Y apa? XZ. Koma. Do F per do Z apa? XY. Nah ini deh. Kan mencari del nabla atau del F dari fungsi F. Paham nggak? Itu kan G, G itu kan kita cari turunannya. Tiap tahun diuji biasanya ya. Oke. Dapat ini. Nah, sekarang yang di given, yang diketahui angkanya itu adalah apa? Luas permukaan kotak. Apa rumus luas permukaan kotak? Atas tambah bawah 2 kalinya. Panjang kali lebar. Nah, di sini. Saya tulisnya sini. Luas permukaan box ya. Box atau kotak deh. Diketahui berapa tadi? 96 ya. Di soalnya tadi 96 cm persegi ya. Given ya, ini given 96 cm persegi. Nah, ini kan luas alas tambah luas tutup apa? 2 kali panjang kali lebar. Luas depan 2 kali panjang kali tinggi. Luas kiri kanan 2 kali lebar kali tinggi. Betul nggak? 96. Satu ini hilang dulu ya. Nah, saya ganti. Panjang itu apa tadi? X. Lebar apa? Y. Panjang X. Tinggi adalah Z. Ya enggak? Lebar adalah Y. Tinggi adalah Z. Nah, inilah fungsi G, X, Y. Oh, pindahin dulu, sorry. Sampai sini jelas?
Nah, ini jadi G X, Y, Z adalah 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ. 96-nya dipindahkan ke kiri. Kurang 96 sehingga sama dengan 0. Ya. Paham sampai sini? Ini yang disebut G, function dari G-nya ya. G, X, Y, Z-nya. Halo? Setelah diambil yang diketahui tadi, tapi kesamaan itu harus jadi 0, sama dengan 0. Paham nggak? Lagrange multiplier ini paling terkenal ya sebetulnya. Karena di kalkulus apa ya? Apanya? Di sini. Hah? Multiplier 2. Belum dapat ya? Belum. Ini belum kan belum masuk kesamaannya kan del F sama dengan lambda kali del G. Del G ini belum. Nah, baru dari kata ini kita salin lagi. Jadi apa? Jadi G dari apa? G X, Y, Z diketahui berapa? Salin ya. 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ. Betul nggak? Kurang 96 sama dengan 0 ini saya hilangkan. Oke? Setelah dapat sama dengan 0, kita salin ya. Nah, kita turunkan. Di sini do G ber do X apa? Kita cari berapa nih? Diturunkan terhadap X saja. Saya kasih kuning mana ya? Yang ada X itu kan. Selebihnya konstan. Jadi apa tuh? Ini artinya 2Y konstan, X turunannya 1. 2Z konstan, X turunannya ya, 2Z konstan, X turunannya 1. 2YZ bukan X, konstan 0. 96 konstan 0. Hasilnya apa nih? 2Y tambah 2Z. Tenang. Halo. Jelas sampai sini? Udah panas, Pak. Nah, salin lagi. Ya, supaya nampak jalannya. Kita salin lagi. 2XY ini turunan parsial ya. 2XZ tambah 2YZ kurang 96. Di sini cari do G per do Y. Nah, berapa? Diturunkan terhadap Y saja. Y saja. Berarti 2X konstan, Y turunannya 1. Ini konstan saja. 0. Ya enggak? Ini 2Z konstan. Y turunannya berapa? 1. 96 konstan 0. Hasilnya apa? 2X tambah 2Z. Ya, ini. Nah, satu lagi. G, S, Y, Z. Sama dengan salin. 2XY itu luas atas bawah. Tambah depan belakang 2XZ. Tambah kiri kanan 2YZ. Kurang 96 luasnya. Maka cari do G per do Z adalah diturunkan terhadap Z saja. Ya, terhadap Z saja. Ini konstan, turunannya 0. 2X konstan pengali, turunan Z adalah 1. 2Y konstanta pengali, Z turunannya 1. 96 konstan 0. Hasilnya apa? 2X tambah 2Y. Sudah jelas? Nah, barulah kita tentukan apa? Tentukan del nabla G. Del G adalah do G per do X, do G per do Y, do G per do Z. Cara ini lebih simpel ya. Dibanding dengan pakai cara yang satu lagi, itu banyak kalimat-kalimat yang panjang ya. Maka ini kita masukkan apa nih? Del G atau nabla G adalah, nah coba salin nih. Do G per do X berapa? 2Y tambah 2Z. Ya. 2Y tambah 2Z. Do G per do Y. 2X tambah 2Z. 2Z. Nah, 2X tambah 2Y.
2X tambah 2Y untuk dou G per dou Z. Nah, inilah apa? Dou G. Nah, baru kita masuk persamaannya. Lagrange multiplier apa? Lagrange itu Lagrange equation ya, itu kan Lagrange multiplier. Multiplier. Apa? Yaitu del F nabla del F atau nabla F sama dengan lambda kali del G. Nah, maksud nih. Jadi F-nya berapa tadi? Kita lihat di atas. Halo. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya nih. Kita kasih warna hijau aja. Ini kan? Pak, YZ, XZ, XY. Ya, saya tulis XZ, XZ, koma apa tadi? Halo? Del F, nabla F, YZ, XZ, XY. Apa sini? XZ, YZ ya? YZ. Hah? YZ ya? Oh, yang ya ya. Yang pertama untuk boleh ada X, yang kedua ada Y, yang ketiga ada Z. Itu maksudnya itu. Ya nak? Yang pertama tidak ada X, berarti YZ. Yang kedua tidak ada Y, berarti XZ. Ya. Ketiga tidak ada Z. Itu cara ingatnya itu. Sama dengan lambda kali. Nah itu. Yang ini nih. Lambda kali vektor ini. 2Y tambah 2Z, 2X tambah 2Z, 2X tambah 2Y. Ya. Nah, terjadilah YZ, XZ, XY sama dengan ini vektor dengan vektor nih. Betul enggak? Ini kan bentuk vektor. Nah, lambda kali ini kan lambda kali 2Y tambah 2Z. Ini juga Anda lihat 2Y tambah 2Z enggak ada 2X. Betul enggak? Koma, ini lambda kali ini enggak ada Y-nya. Anda lihat. Lambda kali 2X tambah 2Z. Ini enggak ada Z-nya. Lambda kali 2X tambah 2Y. Sama ya. Nah, artinya apa? Persamaan pertama sama dengan pertama. Enak. Yang kedua sama dengan yang kedua. Yang ketiga sama dengan yang ketiga. Kan gitu kan? Vektor sama dengan vektor. Tuh, ya. Jadi XZ YZ sama dengan apa? YZ sama dengan lambda kali 2Y tambah 2Z. Itu enggak ada X-nya. Maka lambda berapa sini? Lambda adalah YZ per 2Y tambah 2Z. Hah? Ya. Kemudian yang ini apa? Tidak ada Y-nya. Jadi XZ. XZ adalah lambda kali. Karena ini tidak ada Y sini apa? 2X tambah 2Z. Maka lambda adalah XZ per 2X tambah 2Z. Terakhir, XY adalah lambda kali 2X tambah 2Y. Maka lambda adalah apa? Halo? XY dibagi 2X tambah 2Y. Kena lambda sama dengan lambda sama dengan lambda. Tenang. Lambda pertama adalah YZ per 2Y tambah 2Z sama dengan lambda kedua XZ per 2X tambah 2Z sama dengan ketiga XY per 2X tambah 2Y sama 1 sama 2 atau 3, nanti 1 dengan 2, 1 dengan 3. Boleh ya? Kita dapat kesimpulannya. Ini ternyata ketiga-tiga sama.
X sama dengan Y sama dengan Z. Anda lihat. Jadi yang pertama tadi apa? YZ per 2Y tambah 2Z. Yang lihat atasnya, YZ, 2Y tambah 2Z. Sama dengan yang kedua, tidak ada Y-nya, berarti XZ ya. XZ per 2X tambah 2Z. Coba lihat, kesimpulannya apa sih? Ini Z sama Z, berarti berarti si X, si Y ini sama, salah. Warnanya. Berarti si Y ini sama dengan si X. YZ dengan XZ. Berarti YZ dengan XZ enggak? Berarti apa? Halo? Berarti apa? Oh, diam ya. Berarti Y sama X enggak? Coba lihat sini. 2Z, 2Z. 2Y sama dengan 2X. Berarti Y sama dengan X enggak? Y sama X enggak? Ya. Yang persamaan kedua dan tiga boleh. XZ. Ya ini kedua. XZ per 2X tambah 2Z sama dengan apa? XY per 2X tambah 2Y. Di sini, Anda lihat di sini. Ini, nah, sini X sama. Berarti Z sama Y enggak? Halo? Ya, ini persamaan pertama sama dengan kedua. Ini kedua sama dengan ketiga. Persamaan kedua betul kan? Persamaan kedua sama dengan ketiga. Nah, di sini salah kuningan salah, sorry. Ini di sini X sama dengan X, berarti Z sama dengan Y. Nah, di bawah coba lihat. 2X sama, berarti 2Z sama 2Y. Betul nggak? Berarti kesimpulannya apa sini? Z sama dengan Y. Dari kedua ini kita gabung apa? X sama dengan Y sama dengan Z. Enak. Tiga-tiga sama ukurannya. Jadi ini bentuknya kubus. Kubus ya boxnya. Maka setelah Anda dapat itu, apa yang saya lakukan? Tinggal jawab kan? Kita masukkanlah ke dalam yang G tadi. G, X, Y, Z apa tadi? Atau luas permukaan. Apa tadi? 2XY tambah 2XZ. Itu enggak? Ya. Mau G boleh, terserah. Sama aja. Nah, sebelum dipindah yang pertama kali yang sebelum nolnya dihilangkan, ada nolnya. Oh. Yang ada nolnya. Nah, 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ. Betul enggak? Oh, terbalik ya. Ini XY belakang ya. Sama dengan 96. Betul enggak? Ya. Ganti nih, misalnya kita mau dalam X, berarti 2X kali X, enak. Y-nya kita ganti X, ini 2X kali X, Z-nya kita ganti, ini Y sama Z ganti X, X, gitu kan? Sama dengan 96. Hasilnya apa? 2X kuadrat tambah 2X kuadrat tambah 2X kuadrat. Hasilnya 96. Jumlahkan 6 X kuadrat, 96. Berapakah X kuadrat? 96 bagi 6 berapa? 16 ya? Berapa X? Akar 16 adalah 4. Jadi ukuran, gitu, baru dapatnya. Ukuran box, itu enggak box kan? Ukuran box panjang. Panjang sama dengan X, berarti 4. Lebar Y juga 4. Tinggi juga 4. Satunya apa? Sentimeter. Kalau luasnya sentimeter persegi, ukuran panjangnya adalah dalam senti. Selesai. Jelas ya? Seperti itulah. Ini modelnya beda dengan yang aja belajar di kalkulus 1. One variable. Di soal ini 3 variabel. Multivariable kan, masuk multivariable.
Oke, kita absen dulu ya. Oh ya, ini belum di save. Nanti takut lupa, hilang semua deh. Kita ini dulu, absen. 16. Benedictus Serapin. Why? Lupa. Lupa. Felicia Angelic. Ngapa? Lupa. Lupa semua ya. Ivana. Ngapa? Lupa. Jason. Lupa. Sakit tadi ya. Hilang. Jesslyn, ini yang tadi sakit. Kemudian Mario. Mario, ada berita? Ada. Ada. Mario, ngapa? Pak. Ryu, Nanda. Ngapa? Pak. Nah, yang lain. Hadir semua, yang lain. Cuma 16 orang nih. Ya. Season log. Season log materinya. Tentang tangan plan and linear approximation. Juga partial differential. Partial derivatif. Itu yang tunang partial. Oke. Ada pertanyaan ke sini? Cukup banyak. Jadi yang ini agak, ini salah satu nanti diuji juga di UAS ya. Pelajari benar. Oke. Enggak, soal ini Lagrange nih tiap tahun keluar. Ya. Umumnya, tapi kalau bentuk gini sama semua tuh. Biasanya gitu. Ya. Kalau dikasih tahu ukuran panjang, misalnya panjangnya 5 cm kurang dari lebar, lebih dari lebar. Ya, kalau dikasih tahu kendala itu baru kita apa? Iya, hanya ya mesti tahu hubungannya itu, ya. Jadi seperti SPL gitu ya. Oke, sudah. Berarti yang sorry. Stop recording. Stop.